Ya, hajimemashite watashi no namae wa Adit desu. Di video ini, hari ini, saya akan membahas tentang materi di pelajaran bahasa Jepang. Yang pertama ada aisatsu. Terus yang kedua ada tate kudasai. Dan yang ketiga ada kebiasaan orang-orang Jepang dalam menggunakan handphonenya. Langsung aja ke materi yang pertama ya. Aisatsu. Aisatsu. Materi yang pertama ada aisatsu. Aisatsu berasal dari bahasa Jepang yang artinya salam. Kata aisatsu ini terdiri dari dua kanji yang berbeda, namun memiliki arti yang sama, yaitu lebih dekat kepada seseorang. Di Jepang ataupun di Indonesia atau di negara lain pun, salam itu mencerminkan atau memperlihatkan seberapa sopankah seseorang terhadap orang lain dalam berinteraksi sosial. Salam juga sudah menjadi budaya atau keseharian yang biasa kita lakukan saat kita berpapasan dengan orang lain ataupun saat kita hendak mengucapkan terima kasih, maaf, dan lain sebagainya. Nah, contohnya biasanya di Indonesia kan kalau kita ketemu bos, guru, atau orang yang lebih tua gitu, kita pasti menyapanya dengan, kalau pagi ya selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, di Jepang juga ada yang seperti itu. Yang pertama ada salam saat kita berpapasan atau saat kita bertemu dengan seseorang yang kita kenal atau ya, seseorang yang kita kenal. Nah, yang pertama ada ohayo gozaimasu atau ohayo. Ohayo gozaimasu atau ohayo. Yang kedua ada konnichiwa. Konnichiwa. Yang ketiga ada konbanwa. Konbanwa. Nah, untuk ohayo gozaimasu atau ohayo biasanya digunakan untuk menyapa seseorang yang kita kenal di pagi hari. Nah, untuk kurun waktunya sendiri yaitu dari kita bangun tidur sampai jam 10 siang. Nah, untuk konnichiwa sendiri itu biasanya dipakai saat kita bertemu atau menyapa seseorang di waktu siang hari sampai dengan sore hari. Nah, untuk konbanwa sendiri itu kalimat sapaan di malam hari. Jadi, jika kalian ketemu sama guru ataupun siapapun itu, teman kalian atau orang yang kalian kenal itu, kalau berpapasan di malam hari bisa mengucapkan konbanwa. Selanjutnya ada salam perpisahan. Salam perpisahan biasanya diucapkan saat kita akan mengakhiri pertemuan kita di hari itu. Nah, ada beberapa kalimat yang dipakai untuk mengucapkan salam perpisahan. Yang pertama ada sayonara. Sayonara. Yang kedua ada ja mata atau matane. Ja mata atau matane. Yang ketiga ada mata asta. Mata asta. Yang keempat ada mata raishu. Mata raishu. Yang kelima ada oyasumi nasai. Sayonara artinya selamat tinggal. Nah, biasanya sayonara ini diucapkan apabila kita akan berpisah dalam waktu yang cukup lama, misalkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ya, itu menurut saya. Lalu yang kedua ada ja mata atau matane, itu artinya sampai bertemu lagi. Itu menandakan bahwa kita itu akan bertemu kembali dalam waktu yang dekat, tidak sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, lalu ada matasta yang artinya sampai berjumpa besok, yang artinya kita akan bertemu lagi esok hari. Misalkan hari ini kita sekolah, besok kita sekolah, jadi akan ketemu lagi di sekolah besoknya. Nah, lalu ada mata raishu yang artinya sampai bertemu minggu depan. Untuk mata raishu ini biasanya dipakai kalau kita berpisah
dan akan ketemu lagi di minggu depannya. Biasanya kalau kita shift kerja yang ketemunya itu cuma seminggu sekali gitu. Nah, lalu ada Oyasumi Nasai. Nah, Oyasumi Nasai ini salam perpisahan di mana kita berpisah untuk tidur. Jadi Pergi ke alam mimpi gitu. nah, biasanya akan jika kita mengucapkan Oyasumi Nasai akan dibalas juga dengan Oyasumi Nasai. Nah, lalu juga ada ungkapan yang diungkapkan oleh orang-orang Jepang sebelum makan. Nah, kan kalau dari kita di Indonesia biasanya berdoa sebelum makan. Nah, kalau di Jepang tuh sebelum makan atau hendak makan pasti mengucapkan itadakimasu yang artinya selamat makan. Itadakimasu, selamat makan. Dan juga ada setelah selesai makan itu ada versi alhamdulillahnya Jepang, yaitu Gocho sama desta. Gocho sama desta yang artinya terima kasih atas makanannya. Nah, itu tadi materi tentang aisatsu. Nah, lanjut ke materi 2, yaitu tate kudasai. Yang kedua, yaitu materi tate kudasai yang artinya instruksi dari seseorang. Di materi ini kita akan belajar tentang instruksi-instruksi dalam bahasa Jepang. Nah, untuk instruksi seperti apa sih? Pertama, ada kite kudasai. Kite kudasai. Kite kudasai ini biasanya digunakan untuk meminta seseorang untuk mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu Teppu wo kite kudasai. Teppu wo kite kudasai. Yang artinya dengarkanlah kaset ini. Yang kedua ada kaite kudasai. Kaite kudasai. Yang artinya meminta seseorang untuk menulis. Nah, contoh kalimatnya yaitu noto ni kaite kudasai. Noto ni kaite kudasai, yang artinya tulislah di buku catatan atau tulislah di catatan. Yang ketiga ada yonde kudasai. Yonde kudasai, yaitu meminta seseorang untuk membaca. Nah, jadi kita tuh nyuruh seseorang untuk baca. nah, contoh kalimatnya hon wo yonde kudasai. Hon wo yonde kudasai, yang artinya bacalah buku. Nah, lalu ada akete kudasai. Ya, akete kudasai, yang artinya meminta seseorang untuk membuka halaman buku. Nah, untuk contoh kalimatnya itu ada hon wo akete kudasai. Hon wo akete kudasai, yang artinya bukalah buku. Bukalah buku. Selanjutnya ada ite kudasai, yang mana meminta seseorang untuk mengucapkan. Mengucapkan apa? Contoh kalimatnya yaitu mo ichido ite kudasai. Mo ichido ite kudasai, yang artinya tolong ucapkan sekali lagi. Tolong ucapkan sekali lagi. Nah, lalu ada mite kudasai. Mite kudasai, meminta seseorang untuk melihat sesuatu. Apa yang kita lihat? Apapun itu. Contoh kalimatnya yaitu wo mite kudasai. Wo mite kudasai, yang artinya lihatlah gambar atau lihatlah gambar ini. Selanjutnya ada sawate kudasai, yang artinya meminta seseorang untuk duduk. Duduk, duduk. Contoh kalimatnya yaitu issu ni sawate kudasai. Issu ni sawate kudasai, yang artinya
duduklah di kursi. Lalu ada tate kudasai. Ini artinya meminta seseorang untuk berdiri. Dari duduk, berdiri. Untuk contoh kalimatnya, untuk contoh kalimatnya yaitu minasan tate kudasai. Minasan tate kudasai, yang artinya semuanya tolong berdiri. Tolong berdiri. Terakhir ada kite kudasai. Hampir mirip dengan yang pertama, kite kudasai, cuman yang ini kite kudasai i-nya cuma satu. Nah, artinya juga beda. Artinya tuh meminta seseorang untuk maju ke depan. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu Maeni kite kudasai. Maeni kite kudasai. Yang artinya majulah ke depan atau datanglah ke depan. Nah, itu tadi materi tentang tate kudasai. Selanjutnya itu materi yang terakhir tentang apa ya? Tentang kebiasaan orang-orang Jepang dalam menggunakan handphone pribadinya. Let's go. Materi yang ketiga atau materi yang terakhir hari ini yaitu tentang kebiasaan orang-orang Jepang dalam menggunakan handphone. Nah, apa aja sih? Apa bedanya sama kita? Kita cari tahu. Yang pertama, orang-orang Jepang biasa menyebut handphone itu dengan keitai denwa, atau biasanya cukup dengan keitai, yaitu semacam bahasa Jepangnya handphone lah. Kan kalau kita nyebut handphone tuh HP, cukup HP gitu. Nah, kalau di Jepang itu keitai. Nah, yang kedua, biasanya remaja-remaja putri di Jepang itu gemar menggantungkan boneka atau gantungan boneka di HP-nya. Nah, tujuannya yaitu untuk tentu saja memamerkan ke temannya dan juga untuk menunjukkan bahwa handphone yang kita miliki itu beda dengan teman-teman kita. Nah, yang ketiga yaitu mereka lebih senang menggunakan email. Kenapa? Saya kurang tahu, tapi kan kalau di Indonesia tuh kita sering pakai WhatsApp, Facebook, Instagram. Nah, orang-orang Jepang tuh lebih senang menggunakan email karena mungkin lebih simple dan juga kebutuhan mereka hanya untuk mengirimkan pesan dan menerima pesan. Ya, itu. Yang keempat, kebiasaan menghias handphone. Nah, biasanya orang-orang Jepang atau remaja-remaja putri di Jepang, kalau remaja putra sih kurang tahu ya, tapi biasanya remaja-remaja putri di Jepang itu sering menghias handphone mereka dengan menempelkan manik-manik di HP-nya ataupun tempelan stiker yang emoticon lucu itu. Ya, seperti itulah. Selanjutnya yang kelima, biasanya anak-anak muda di Jepang. Yang kelima, biasanya anak-anak muda di Jepang tuh sering memotret wajah-wajah konyol mereka. Jadi bikin wajah gini, terus dipoto cekrek. Nah, kayak gitu. Tujuannya tuh mereka kirim ke teman-teman mereka yang sedang sakit hati, galau, gundah, merana. Tujuannya itu untuk menghibur mereka karena siapa tahu dapat meringankan atau merilekskan masalah-masalah yang mereka hadapi. Oh, bagus banget itu. Bagus. Lalu yang keenam biasanya orang-orang Jepang biasanya mereka membawa HP atau handphone itu ke kamar mandi.
tujuannya ya untuk meskipun dalam keadaan mandi mereka dapat menerima atau mengirimkan pesan. Nah, biasanya tuh handphonenya tuh dibungkus pakai plastik. Nah, yang terakhir, biasanya orang-orang Jepang tuh gak bisa lepas banget dari handphone. Ya sama aja lah kayak kondisi dunia saat ini. Di sini juga saya juga. Karena mungkin segala kebutuhan yang sekarang kita butuhkan semuanya bisa tercover di handphone masing-masing. Ya, begitulah. Itu kebiasaan-kebiasaan Jepang. Kebiasaan-kebiasaan orang Jepang dalam menggunakan handphonenya. Nah, mungkin cukup sekian video hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih juga udah yang support bantu produksi video ini. Maaf bila ada banyak kesalahan kata atau pengucapan kata, pelafalan bahasa Jepangnya karena di sini saya juga masih belajar. Ya, begitulah. Pokoknya terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.